Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alat laboratorium kimia. 1. Beaker gelas atau gelas beaker atau gelas piala. Fungsinya sebagai penampung sampel atau bahan sementara atau bisa digunakan sebagai penyimpan zat sementara. 2. Gelas ukur. Fungsinya alat ukur volume untuk sampel bahan cair dengan ketelitian rendah. Titik R. 3. Corong gelas. Fungsinya sebagai alat bantu untuk memindah atau memasukkan larutan ke wadah atau tempat yang mempunyai dimensi pemasukan sampel bahan kecil, sebagai alat bantu dalam melakukan penyaringan, yaitu sebagai tempat meletakkan kertas saring. 4. Pengaduk kaca. Fungsinya untuk membantu menghomogenkan larutan, alat bantu mengalirkan larutan ke dalam corong ketika memindah atau ketika menyaring larutan. 5. Karet penghisap. Fungsinya membantu mengambil larutan kimia yang berbahaya dengan cara disambungkan dengan pipet ukur atau pipet volume. 6. Pipet ukur. Fungsinya mengambil larutan dan mengukur volume larutan pada berbagai skala atau ukuran dengan ketelitian tinggi. 7. Pipet volume atau pipet gondok. Fungsinya mengambil bahan dan mengukur volume larutan hanya satu skala ukuran dengan ketelitian tinggi atau ketelitian lebih tinggi dibanding pipet ukur. 8. Pipet tetes atau dropping. Fungsi mengambil bahan dalam jumlah sedikit, tetesan tidak ada skala ukuran volume pada alat ini. 9. Labu ukur atau labu takar. Fungsi membuat suatu larutan dengan volume yang diketahui secara teliti, mengencerkan larutan sampai volume tertentu dengan ketelitian yang tinggi. 10. Batang pengaduk ujung spiral. Fungsi menghomogenkan larutan kimia. 11. Spatula stainless steel. Fungsi mengambil bahan kimia padat. 12. Lampu spiritus dari logam. Fungsi alat pembakar yang terbuat dari logam atau pemanas dengan bahan bakar spiritus. 13. Erlenmeyer. Fungsi mengukur volume bahan kimia cair dengan ketelitian rendah. Sebagai tempat menampung bahan kimia untuk sementara, tempat menghomogenkan larutan atau media, tempat untuk menyimpan media pada pengujian mikro, digunakan untuk menampung titran pada saat tetrasi, tempat menyimpan media pada analisa mikrobiologi. 14. Cawan porselin. Fungsi mereaksikan zat kimia pada suhu tinggi, tempat mengarangkan bahan yang kemudian sekaligus tempat untuk menguapkan bahan dengan cara dipanaskan, baik pemanasan langsung maupun tidak langsung. 15. Neraca analitik. Fungsi menimbang alat bahan dengan ketelitian 0,0001 gram dan kapasitas maksimum 210 gram. 16. Botol semprot. Fungsi tempat untuk menyimpan aqua. 17. Mortar
pastel, fungsi untuk menghaluskan bahan. 18. Klem buret bentuk X, fungsi tempat meletakkan buret. 19. Statif, fungsi alat untuk menegakkan buret, corong, pisah, dan lain-lain. Statif dikombinasikan dengan ring atau klem. 20. Buret, fungsi alat yang digunakan untuk melakukan tetrasi. 21. Kupet dan rak kupet, fungsi rak kupet untuk meletakkan kupet. Fungsi kupet adalah sebagai wadah standar yang akan diuji menggunakan spektrofotometer. 22. Batang ose ujung bulat dan ose ujung lurus. Batang ose merupakan alat yang digunakan untuk melakukan inokulasi. Bentuk batang ose mirip dengan bentuk pengaduk, hanya saja di bagian ujung terdapat kawat dan ada yang berbentuk kolongan, ada juga yang lurus. Bentuk kawat pada ujung ose mempunyai kegunaan yang sedikit berbeda. Pada batang ose ujung kolongan biasanya digunakan untuk inokulasi pada media cair, sedangkan ose yang berbentuk lurus biasanya digunakan pada inokulasi dengan cara metode gores pada media. 23. Tabung reaksi dan tabung Durham. Tabung reaksi di laboratorium mikrobiologi biasanya digunakan sebagai tempat pengenceran atau digunakan tempat menyimpan media. Sedangkan tabung Durham adalah alat bantu yang digunakan sebagai indikator pada pengujian mikrobiologi dengan metode MPN. Bentuk tabung Durham sama dengan tabung reaksi, akan tetapi ukuran tabung reaksi lebih kecil dibandingkan dengan tabung reaksi. Silakan lihat gambar di samping. Cara penggunaan tabung reaksi adalah dengan menempatkan tabung Durham pada tabung reaksi dengan posisi terbalik. Tabung Durham sebagai alat bantu indikator adanya fermentasi. Jika tabung Durham terdapat gelembung, menandakan adanya fermentasi. Alat ini biasa dipakai pada pengujian mikroba dengan metode MPN. 24. Pengaduk L, fungsi untuk meratakan sampel yang dimasukkan ke dalam media yang ada di cawan Petri dish dengan cara diputar. 25. Lampu spiritus. Lampu spiritus adalah lampu pemanas api dengan bahan bakar dari spiritus. Pada laboratorium mikrobiologi, lampu spiritus mempunyai beberapa fungsi dan kegunaan, antara lain: A. Sterilisasi, memijarkan ose sebelum inokulasi sampel. B. Mengkondisikan area dalam kondisi aseptis dengan jarak maks dari pijaran lampu spiritus 30 cm. 26. Rak tabung reaksi, fungsi tempat meletakkan tabung reaksi. Sebenarnya masih ada banyak lagi peralatan khusus yang digunakan di laboratorium kimia. Namun karena keterbatasan kami hanya dapat memberikan beberapa hal saja. Dengan demikian, setelah mengetahui nama alat dan apa fungsi dari alat-alat laboratorium kimia, semoga informasi yang saya paparkan bermanfaat untuk Anda sekalian. Kami akan mencoba membahas informasi seputar laboratorium di kesempatan yang lain. Silakan kunjungi video-video kami yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.